Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Brendo TVRI Bengkulu untuk sore hari ini dengan tema kita masih yang sama, yaitu mempertahankan ritual fotografi di era digital. Dan narasumber kita masih bersama dengan Akadika Nugraha selaku fotografer dan juga SF Oktario selaku penggiat KLJI tentunya ya. Nah, kita ngobrol lagi, berbincang kembali ke Akadika dulu nih. Nah, untuk ritual fotografi di era digital ada nggak sih? Kalau tadi ada ritual fotografi di komunitasnya Bang Rio nih. Kalau digital di kamera digital ada ritual-ritual khusus nggak sih? Ritual digital apa ya? Paling kalau di kebanyakan filternya kali. Kebanyakan harus lensa sih kayaknya. Oh, lensa. Ya. Okay. Karena kan sekarang itu di era digital itu banyak pilihan brand, banyak pilihan lensa segala macam. Tapi yang paling penting sih menurut saya kalau sebagai seorang fotografer ya, punya banyak lensa itu sangat membantu gitu. Oke. Karena kan nggak sih? Lebih mahal dari bodinya biasa. Oh, okay. Iya. Iya, jadi punya kenapa kita harus punya banyak lensa? Karena kan sudut pandang sih. Gitu. Kalau kayak mata manusia kan bisa semua ya. Kita bisa lihat luas, bisa lihat jauh. Tapi kan kalau kamera itu ya matanya hanya lensa gitu. Jadi kalau mau jauh kita harus pakai lensa jauh gitu. Walaupun sekarang ada lensa yang variabel ya kayak bisa dekat jauh. Tapi kan ada ya kalau anak-anak sekarang tuh pengennya saya pengen tuh gambarnya yang bokeh-bokeh yang ngeblur gitu kan. Bokeh-bokeh. Iya. Bokeh-bokeh itu ngeblur-ngeblur. Bokeh ya. Oh, bokeh. Jadi itu sebenarnya datangnya dari bahasa Jepang ya. Oh iya. Jadi bokeh itu datangnya dari situ. Ya, jadi itu istilah untuk blurring gitu ya di gambar, dan itu memang menggunakan lensa khusus gitu. Nggak bisa pakai lensa yang dapat dikit starter kitnya gitu. Jadi ya kalau berbicara tentang ritual, kalau saya pribadi mungkin bersihin kamera dulu sih sebelum jalan gitu. Jadi make sure kalau tidak ada debu, tidak ada cap tangan di lensa, sensor juga bersih supaya pas motret aman. Pulang ke rumah juga kembalikan ke posisi semula, semuanya juga dibersihin ulang gitu. Oke. Belajar fotografernya dari mana? Otodidak atau gimana? Kalau saya memulai dengan otodidak, tapi pas di pertengahan dan menuju profesional tentunya ikut banyak workshop dan kelas gitu ya. Itu membantu sih, sangat membantu untuk kita menuju jenjang profesional kan. Kalau sekarang banyak kelas, banyak workshop yang bisa diikuti, karena kalau memang harus masuk ke kelas, nggak semua ada gitu, sekolah fotografi di seperti di Bengkulu kan nggak ada. Yeah. Jadi salah satu cara untuk bisa menuju level itu ya memang kita harus ikut banyak workshop gitu dari orang yang lebih berpengalaman. Oke, baik. Nah, fotografer harus bisa ngedit nggak sih kalau menurut Kak Dika sendiri? Harus sih. Harus. Walaupun sebenarnya kalau di skema kerja kan ada fotografer, ada editor ya, dipisah untuk profesional. Tapi seorang fotografer harus bisa ngedit gitu, karena biar dia nggak nyusahin editor. Oh gitu. Sama kayak videografer tuh harus bisa ngedit. Jadi dia tahu apa yang diambil, karena dia bakal ngerasain, oh kalau saya ngambilnya kayak gini, editor bakal susah nih. Gitu. Jadi setidaknya harus bisa juga. Oke, baik. Nah, terakhir sebelum ke Bang Rio tentunya. Nah, kalau tadi kan dijelaskan nih tentang kamera yang dijelaskan sama Bang Rio nih. Tertarik nggak sih Kak Dika untuk ngudahin yang ini? Ya tertarik dari dulu. Bang, kapan nih kita bisa? Gitu. Cuma mungkin kesibukan timingnya aja belum ketemu. Mau ngajak ngobrol juga soal ini juga masih sangat tertarik. Gitu. Kendalanya ada nggak sih kalau ini? Kayaknya kendala bahan baku deh. Kendala bahan baku sih. Kayak itu kan ya kertasnya gitu. Makanya Bang Iro sempat cerita, ini dulu dapetnya di Curup katanya. Satu toko yang sudah lama ternyata masih ada stoknya. Gitu. Sangat sulit gitu ya. Kalau di Bengkulu sekarang masih ada nggak sih Bang Rio? Kalau mau mencari mungkin masih ada, tapi mungkin lebih banyak cari ke daerah ya, di toko-toko foto yang udah lama gitu. Mungkin masih menyimpan. Tapi memang ada beberapa kali ketika saya pergi ke toko foto yang lama, ini stoknya masih banyak, tapi sudah banyak dibuang. Karena nggak ada peminat. Karena nggak ada lagi yang beli gitu. Dan larutannya juga ada, kan ada larutan untuk developer sama fixernya itu, sama stoppernya. Itu juga udah susah didapat. Kemarin saya juga ke Curup, ada di toko tua juga. Ternyata mereka masih nyimpan gitu kan, masih nyimpan belum dibuang.
ketika saya mau tanya, mau beli, mereka curiga nih untuk apa gitu kan? Karena udah nggak ada lagi Iya, yang betul, beli betul, gitu. betul. Udah jarang Jangan sekali lagi, ya kan? jangan-jangan ini untuk mabuk katanya kan? bisa enggak, digunain. makanya saya jelasin ini tuh. Ya udah nih ambil aja semuanya katanya. Alhamdulillah itu seperti dapetin Harta karun. gitu. Iya, bagi seorang komunitas Iya. ya kan, pecinta Iya. dari fotografer yang kayak gini tuh harta Iya. karun ya kan. Cuman kalau untuk di Kota Bengkulu sendiri saya sudah keliling, sudah nggak ada lagi Oke. yang jual ini. Tapi karena kita punya jaringan komunitas, mudah-mudahan di luaran sana kalau memang kita habis stok di sini, teman-teman siap bantu kok. Oke, baik. Iya. Nah, ini kan judul kita mempertahankan ritual fotografi era digital nih. Kalau bahan bakunya udah nggak ada lagi, terus susah ngedapatinnya juga, itu gimana dong cara mempertahankannya? Iya, jadi kalau sekarang tuh teman-teman komunitas tuh sedang mengembangkan bagaimana bisa membuat kertas sendiri gitu. Nah, tentunya memang ketika ini kita bikin sendiri dengan pabrikan, itu kan pasti sangat beda. Iya, betul. Terkait dengan biaya juga, Iya. otomatis biaya kalau kita buat sendiri juga akan mahal. Jadi sekarang ini teman-teman juga mengembangkan fotografi alternatif juga gitu. Jadi ada larutan cyanotype sekarang itu lagi ngetren. Oke. Jadi itu juga bisa dijadikan sebagai alternatif. Jadi ada larutan yang hanya dipoleskan di kertas biasa, itu sudah bisa menjadi kertas foto. Oke. Ya, nah itu sekarang lagi hype juga, lagi banyak digandrungi, tapi di Bengkulu belum masuk karena memang larutan bahan bakunya itu kalau beli lumayan mahal harganya. Beberapa mili itu udah ratusan ribu harganya, jadi lumayan. Nah jadi karena sekarang ini kalau untuk kita di Bengkulu stok kertasnya masih banyak, karena memang beberapa waktu yang lalu ketika keluar kota pun saya harus menyempatkan waktu untuk hunting gitu, dan alhamdulillah beberapa toko yang lama itu masih nyimpan gitu. Jadi kalau untuk sekarang sih insya Allah stoknya masih aman lah untuk kita di sini. Oke. Iya. Yang tadi dibilang kalau proses dari pembuatan ininya apa tuh hasil fotonya yang hangus tadi itu berarti dari kertas ini. Iya. Jadi kertas ini kan punya sifat sensitif cahaya. Jadi dia tuh nggak boleh kena cahaya sebelum dipakai untuk motret gitu. Jadi makanya ketika mau masukkan ke dalam kaleng pun juga harus di tempat yang kedap cahaya. Oh gitu. Makanya kalau misalnya kita ngelihat di film-film ada ruang gelap, kamar gelap, itu di dalam proses kamar itu. Tapi biasanya kita melakukan pemotretan kan nggak di satu tempat. Jadi kita juga mobile, pindah kemana-mana, makanya kita buat yang namanya changing bag ini gitu. Jadi dimanapun bisa kita masukin kertas fotonya. Jadi dengan changing bag ini kapanpun kita mau motret tuh bisa, tidak terkendala harus di dalam kamar gelap yang ada gitu. Jadi pindah-pindah pun juga bisa memungkinkan. Jadi motret dengan beberapa kali motret, nanti proses cetaknya bareng tuh, langsung sekaligus kita cetak. Cetaknya di kamar gelap juga. Oke, baik. Nah, berarti ini kan ada dua kaleng nih, ada dua bentuk kamera. Dua-duanya digunakan untuk satu apa atau satu aja untuk pada saat ngambil objek? Iya, jadi semua benda sebenarnya bisa dijadikan kamera. Kalau saya lebih banyak memakaikan kamera yang ini, kamera lama jarum. Dan ini adalah contoh bagaimana mungkin nanti kalau mau buat kameranya. Jadi bodinya ini harus kita potong dulu tengahnya, baru tempelin. Dan ini juga kamera. Ini kamera juga sama Ini nih. kamera juga. Tapi sama halnya kayak gitu. Iya, nggak harus kaleng gitu. Apapun bisa dijadikan bodi kamera, asal syaratnya harus kedap cahaya. Nah ini bekas kotak handphone, dan ini kita buat sebagai kamera juga. Ini nggak ada apa-apanya. Jadi kertasnya kita tempel di sini, ditutup. Ini shutternya sama seperti itu, tinggal buka aja. Nah, hasilnya berbeda karena dalam kamera kaleng ini kertasnya kan pasti ngelingkar. Iya. Jadi bentuknya akan berbentuk seperti fish eye ya? Iya, cekungan. Cekungan, lembut. Nah, tapi kalau untuk kamera ini dia akan datar, normal seperti kamera pada umumnya gitu. Nah, paling membedakan itu sih. Yang membedakan juga adalah lamanya ketika memotret karena lubangnya itu kan tidak sama persis besarnya. Jadi semakin besarnya, semakin cepat waktunya, semakin kecil lubangnya, semakin singkat untuk semakin lama motretnya. Gitu. Dan hasilnya itu akan tetap hitam putih atau berwarna? Ini hitam putih karena memang kertas fotonya hitam putih ya.
Dan untuk memproses cetaknya juga menggunakan larutan untuk yang hitam putih. Oh gitu. Tapi untuk hasil yang misalnya pakai larutan yang warna bisa? Kalau untuk warna di kertas ini nggak bisa, tapi kalau untuk di negatif film, di roll film itu bisa. Oh bisa. Tergantung. Kalau misalnya negatif filmnya warna hasilnya juga akan berwarna. Oh gitu. Takutnya permintaan masyarakat mungkin pengennya yang warna sekarang kan. Jarang yang permintaan yang hitam putih lagi kayak gitu. Oke baik. Nanti kita akan jeda kembali pemirsa. Tetap di Berndo TVRI Bengkulu.